Kisah misteri saat menaiki kendaraan umum sudah jamak terjadi. Banyak yang sudah pernah menceritakan tentang kisah ini. Tidak sedikit yang menyimpannya rapat-rapat. Memang kisah horor begini tidak baik jika terus diingat-ingat. Tapi kadang bikin trauma juga. Kisah ini diceritakan oleh seorang gadis bernama Putri Diah Wardani. Cerita ini berawal saat Putri pulang ke Bandung di akhir pekan. Ia pulang naik kereta api pukul 8 malam. Saat itu Putri sudah sampai di stasiun pada pukul 7 malam meski jadwal keberangkatannya masih 1 jam lagi. Ketika menunggu, ia main HP dan sesekali mengamati sekitar. Ternyata di seberangnya ada seorang perempuan berbaju putih. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan orang sini karena tampak asing. Saat itu kereta datang tepat waktu. Putri segera naik. Ketika kereta jalan, tampak si perempuan berbaju putih di seberang tadi tersenyum kepadanya. Dia kemudian masuk ke gerbong 3 nomor 13D. Di situ ia merasa aneh karena gerbongnya cukup sepi. Tidak biasanya kereta ini sesepi kayak gini. Biasanya rame orang pulang kantor dengan membawa tas maupun koper. Di gerbong cuma ada dia sendiri saat kereta berangkat. Tentu ini hal aneh yang bikin dia curiga. Setelah 45 menit berjalan, kereta lalu berhenti di stasiun. Lalu banyak orang masuk. Anehnya mereka semua diam membisu. Putri lalu menuju ke toilet 20 menit kemudian. Namun lampu di toilet malah mati. Saat sedang di dalam toilet lampunya mati, ia lalu segera keluar toilet dan bertemu kondektur dan protes lampunya mati. Anehnya kondekturnya hanya diam saja. Tampak ia menunduk dan mukanya pucat. Lalu Putri kembali ke tempat duduknya. Awalnya ia duduk sendirian, tapi ternyata di bangku sebelahnya sudah ada perempuan berbaju putih. Selain itu, tampak penumpang yang lainnya hanya diam saja meski gerbong penuh. Putri lalu bertanya ke perempuan yang duduk di sampingnya. Ia menanyakan si perempuan dia ini turun di mana. Namun perempuan ini cuma diam dan memberikan isyarat jari telunjuk kanan di depan bibirnya. Putri pun diam. Ketika akan menuju gerbong makanan, kakinya terasa sangat berat. Ternyata ia sedang mengalami fenomena aneh. Putri segera menuju ke gerbong makanan karena ia lapar. Namun kakinya terasa berat sekali ketika melangkah. Sepanjang lorong ia memperhatikan orang-orang di gerbong. Ini sangat aneh karena betul-betul sunyi sekali. Kakinya terasa berat sewaktu melangkah, tapi mungkin ia berpikir kakinya ini pegel. Dan sesampainya di gerbong makanan, Putri melihat banyak orang sedang di sana. Saat itu kondektur menanyakan ia duduk di mana, lalu Putri menjawab nomor duduknya. Kondektur heran karena sejak berangkat tadi kursi itu kosong dan tidak ada yang duduk. Putri pun ngotot ia benar-benar duduk di sana. Ia juga bercerita dia bertemu kondektur lain di depan toilet. Sontak kondektur tersebut kaget karena cuma dia yang bertugas malam itu. Kondektur pun minta Putri menceritakan ulang kisahnya sampai di situ. Setelah Putri bercerita, kondektur segera mengeluarkan 2 botol minuman yang telah dibacakan doa dan secari kertas. Kondektur meminta kertas itu dibaca saat sampai di rumah, jangan di sini. Dan ia pun mengantar Putri kembali ke gerbongnya.
Putri pun kaget karena di gerbong tersebut ramai orang dan yang duduk di sampingnya adalah bapak-bapak. Ia baru teringat bahwa perempuan yang duduk tadi adalah perempuan yang ia lihat di stasiun sebelumnya. Sesampainya di Bandung, kertas dari kondektur pun dibuka. Dan isinya seperti ini. Mohon Mbak jangan panik setelah membaca kertas ini ya. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak tadi masuk ke gerbong khusus selain gerbong nyata. Mbak salah masuk gerbong, mungkin karena nomor gerbong dan tempat duduk yang Mbak duduki sama dengan wanita yang duduk di sebelah Mbak yang tadi Mbak ceritakan ke saya itu. Seharusnya Mbak tidak masuk gerbong itu. Tapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Sepertinya wanita yang di samping Mbak tadi yang menolong Mbak agar tidak terjebak di sana. Tadi di kaki Mbak ada yang menggantung. Mungkin Mbak merasa kaki Mbak terasa berat. Maka dari itu saya memberi 2 kali minuman untuk Mbak supaya benar-benar tidak ada yang ikut Mbak sampai di rumah. Mohon maaf Mbak, setelah membaca surat ini saya minta untuk dibakar saja surat ini. Terima kasih. Mbak semoga sehat-sehat selalu. Kondektur. Dan demikian cerita ini ditulis dan dibagikan oleh Septian Bayu Anggara yang dialami oleh Mbak Putri Diah Wardani. Semoga dari cerita ini kita mendapatkan hikmah dan kesimpulan yang baik-baik saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai dan semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang atau di waktu istirahat kalian. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Udin dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih.